Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan teori-teori komunikasi massa dalam pertemuan kelima mata kuliah komunikasi massa pada semester ini. Saudara-saudara mahasiswa, saya yakin Anda sudah mengenal ya teori-teori komunikasi di mana berdasarkan mata kuliah teori komunikasi yang Anda pelajari, ada sekitar lebih kurang lebih dari 200 teori komunikasi ya. Atau kalau Anda merujuk pada buku Little John dan Karen A. Voss yang edisi 11 itu lebih dari 200-an teori komunikasi yang sudah dipetakan oleh Little John dan Voss ya. Nah, di antara teori-teori itu ada sebagiannya yaitu teori-teori terkait dengan komunikasi massa. Nah, di mata kuliah ini kita juga merujuk pada apa yang sudah disampaikan, dikemukakan oleh Dennis McQuell ya, bahwa eh, ada beberapa teori komunikasi massa yang Laswell kemudian membaginya seperti peta teori seperti itu. Baik, pada pagi ini saya akan share materi kita yang baik ya, sudah kelihatan. Saya harap Anda sudah bisa melihat ya, ini materi kita pada pagi ini yaitu tentang teori-teori komunikasi massa. Ini merupakan materi penting yang harus Anda pahami untuk memahami bagaimana komunikasi massa secara umum ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, McQuell membagi teori-teori komunikasi massa itu menjadi 4 pendekatan, 4 peta teori menurut saya, yang dia menyebutnya ada teori-teori media sentris, kemudian ada teori-teori masyarakat sentris, kemudian teori-teori materialis, dan teori-teori kulturalis. Nah, di antara eh, masing-masing teori ini ada juga yang dia sebut dengan teori-teori media materialis, yaitu teori-teori komunikasi massa yang berada pada teori media sentris dan teori media materialis. Sementara itu bagian selanjutnya ada juga yang disebut dengan teori-teori masyarakat materialis, yaitu teori-teori yang ada di antara masyarakat sentris atau teori-teori media materialis. Nah, sementara itu pada bagian lain juga ada teori masyarakat kulturalis, yaitu teori-teori yang berada di antara masyarakat sentris dan kulturalis. Kemudian juga ada teori-teori media kulturalis, di mana teori-teori ini berada di antara teori-teori kulturalis dan teori-teori media sentris. Baik, untuk lebih memahami penjelasan ini, kita akan lihat pada bagian selanjutnya. Yang pertama yaitu teori-teori media sentris. Apa itu teori-teori media sentris? Nah, ini adalah teori-teori komunikasi massa yang menekankan kekuatan dan peran dominan media di dalam masyarakat. Jadi, teori-teori ini melihat bagaimana peran dominan media dalam berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, pandangan terhadap teori media berdasarkan media sentris ini adalah media itu dianggap independen, memiliki kekuatan besar membentuk opini masyarakat, bahkan membentuk perilaku, dan juga membentuk struktur sosial. Saya yakin saudara mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari bahwa media bisa membentuk persepsi khalayaknya, dan media itu bahkan membentuk perilakunya dan bahkan struktur sosial. Contoh nyata ya, dulu mungkin ketika era media televisi, masyarakat
menonton ya, tradisi perilaku menonton di tengah-tengah keluarga itu bisa jadi menontonnya bersama. Sehingga membentuk kekuatan di tengah-tengah keluarga. Di nontonnya di ruang tamu, di situ ada ayah, ibu, ada anak-anak ya, bahkan mungkin ada kakek, nenek gitu ya. Sehingga apa? Sehingga setidaknya di tengah-tengah menonton program TV tersebut terbentuk ya hubungan komunikasi antara keluarga-keluarga tersebut. Tapi ketika teknologi informasi berubah, ya era digital membuat berubahnya cara Anda menonton program TV ya. Sekarang Anda menonton tidak lagi mungkin di ruang keluarga, tapi menonton itu di ruang-ruang privat di kamar, ya, di kamar masing-masing, di HP masing-masing gitu. Sehingga apa? Sehingga perilaku dalam keluarga juga semakin renggang. Jadi hubungan komunikasi antar orang tua dan anak semakin renggang, antara orang tua, antara kakek nenek dengan cucu semakin renggang ya. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana media membentuk perilaku. Selain itu, media membentuk perilaku dalam konteks ini juga adalah bagaimana konten-konten media itu mempengaruhi khalayaknya. Contohnya ketika Anda disuguhkan banyak merek ya, minuman dalam kemasan gitu ya. Nah, Anda lebih cenderung memilih minuman dalam kemasan di mana Anda sering disuguhkan terpan iklannya. Nah, ini perilaku media yang disebut dengan membentuk perilaku Anda bagaimana memilih produk minuman. Nah, ini secara garis besar terkait dengan media sentris, teori-teori media sentris. Nah, teori-teori ini intinya adalah teori-teori yang berpusat pada media, bagaimana kita melihat persoalan-persoalan media dan seterusnya. Nah, sebagai sebuah teori, dia tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya teori-teori dalam media sentris ini adalah menunjukkan peran media yang terlalu dominan ya. Nah, dan sementara itu teori-teori dalam kelompok ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah cenderung melebih-lebihkan kekuatan media sehingga mengabaikan faktor-faktor sosial dan audiens. Yang kedua, saudara, materialis ya. Apa saja teori-teori materialis, teori-teori komunikasi massa materialis? Nah, teori-teori ini dapat dilihat dengan ciri utama yang menekankan media sebagai bagian dari struktur ekonomi politik. Jadi, teori-teori materialis ini melihat nanti bagaimana persoalan ekonomi politik media. Bahwa media itu tidak lagi sesuatu yang independen, tapi dia terpengaruh oleh persoalan-persoalan ekonomi, terpengaruh oleh persoalan-persoalan politik. Maka dalam konteks ini, teori-teori ini memastikan bahwa kita juga harus memahami bahwa media itu tidak hanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, tapi juga dia memiliki peran ya sebagai bagian dari mesin-mesin ekonomi, ya sebagai bagian dari mesin-mesin industri media. Nah, pandangan utama terhadap teori-teori ini adalah media dilihat terutama sebagai produk industri. Nah, di mana dia dipengaruhi oleh kepemilikan, oleh pengiklan, oleh proses-proses kapitalisme serta kekuasaan-kekuasaan politik ya. Nah, teori-teori ini nanti kita bisa lihat contoh-contohnya dan teori-teori ini bisa kita gunakan ya untuk mengkritisi bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi politik media. Sama dengan pandangan kelompok teori-teori pertama yaitu teori-teori media sentris. Nah, teori-teori materialis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihannya teori ini mengungkapkan ketergantungan media pada ekonomi politik, ya. Nah, kemudian kekurangannya bagaimana? Kurangnya memberi ruang bagi peran aktif audiens ya. Ini seolah-olah itu tadi ya karena melihat bagaimana media sebagai bagian dari industri media, sebagai bagian dari alat produksi ekonomi dan politik itu sendiri.
Yang ketiga, kelompok teori-teori dalam komunikasi massa yaitu masyarakat sentris atau juga disebut dengan society centric ya. Nah, apa cirinya? Ciri utamanya adalah media dipandang sebagai cerminan atau refleksi atau bahkan instrumen dari kebutuhan masyarakat. Nah, teori-teori ini berpandangan bahwa media berfungsi sebagai struktur sosial, ya. Dia memiliki nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, sebagai sebuah cerminan, media itu bisa, dengan memahami media, kita bisa melihat bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Karena kelompok teori ini mengibaratkan bahwa media adalah cerminan dari masyarakat. Bagaimana wajah media, seperti itulah wajah masyarakatnya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya yaitu teori ini memperlihatkan keterikatan media dengan fungsi sosial, ya. Kemudian, secara umum, kekurangan-kekurangan teori ini dia terlalu idealis dalam memandang media, seolah-olah media itu netral dan hanya mengikuti kepentingan-kepentingan masyarakat. Padahal ya, media itu sendiri kita tidak bisa lepaskan dari persoalan-persoalan yang ada di luarnya. Itu tadi seperti persoalan ekonomi, persoalan politik ya, dan lain segala sebagai macamnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, saudara, ini yang disebut dengan teori-teori kulturalis. Nah, kelompok teori-teori ini memiliki ciri utama yaitu menekankan proses produksi dan konsumsi makna dalam komunikasi. Nah, pandangannya bagaimana? Media dilihat sebagai teks budaya, sebagai artefak ya dari proses-proses budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Audien aktif untuk menafsirkan isi media sesuai dengan pengalaman, budaya, dan juga konteks sosialnya. Nah, sama dengan kelompok-kelompok teori sebelumnya, kelompok kulturalis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu teori-teori ini mengabaikan struktur kekuasaan dan ekonomi media. Ya, kemudian teori ini juga memiliki kelebihan yaitu dia memberikan ruang yang besar pada audiens untuk menginterpretasi pesan-pesan dari media. Saudara-saudara mahasiswa, selanjutnya kita lihat ya, apa contoh-contoh teori dalam kelompok-kelompok teori yang kita sampaikan di atas ya. Yang pertama, kelompok-kelompok teori media sentris, yaitu media dipandang yang sangat kuat dan dominan dalam mempengaruhi masyarakat. Nah, contoh-contoh teorinya adalah teori hypodermic needle. Jadi teori-teori jarum hipodermik ya. Dan juga ada teori balit teori, yaitu teori-teori peluru ajaib. Nah, teori ini berasumsi bahwa media dianggap mampu menyuntikkan pesan langsung ke audiens. Jadi ibaratnya sebagai sebuah jarum, jarum itu adalah media, kemudian obat yang ada di dalam jarum itu, cairan yang ada di dalam jarum itu adalah pesan media yang akan disuntikkan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, asumsi teori ini adalah masyarakat pasif, jadi media aktif, ya. Maka apa yang disampaikan oleh media itulah yang diterima oleh masyarakat, itulah pandangan masyarakat, gitu ya. Kemudian juga ada teori-teori yang lain yaitu ada agenda setting ya, di mana teori ini mengasumsikan media menentukan isi apa yang dianggap penting oleh publik. Jadi isu-isu masyarakat itu seolah-olah tertutup oleh kepentingan-kepentingan media. Nah, ini beberapa contoh teori-teori yang berbasis pada media yang kita sebut dengan media sentris atau society centric ya. Selanjutnya teori materialis ya. Nah, teori-teori materialis yaitu bagaimana media dipandang sebagai alat produksi industri. Dia ditentukan oleh pemilik modal, kemudian dia ditentukan oleh kekuatan ekonomi-ekonomi yang berkuasa dan juga kekuatan politik yang ada di lingkungannya. Nah, apa saja teori-teori dalam lingkup kelompok teori ini?
Contohnya ada teori ekonomi politik media. Nah, teori ini berasumsi bahwa media tunduk pada kepentingan kapital dan iklan ya. Nah, ini ekonomi politik media. Kemudian juga ada teori hegemoni ya. Nah, Antonio Gramsci mengasumsikan bahwa media itu melanggengkan ideologi kelas dominan. Media adalah alat ya untuk memperkuat kelas-kelas dominan di tengah-tengah masyarakat gitu. Kemudian juga ada teori-teori Frankfurt School ya, di Jerman yang juga dikenal dengan teori-teori kritis mazhab Frankfurt, di mana di dalamnya ada Theodor Adorno, ya Mark Horkheimer, Herbert Marcuse dan lain-lain ya. Nah, dalam teori-teori ini mengasumsikan bahwa media massa sebagai industri budaya yang menciptakan kesadaran palsu, false consciousness ya. Nah, jadi media dianggap sebagai alat ya untuk mendorong munculnya kesadaran palsu di tengah masyarakat. Kemudian ada teori-teori instrumentalis teori, yaitu media sebagai alat kepentingan pemilik modal atau penguasa. Selanjutnya, saudara, ini kelompok-kelompok society centric atau teori-teori berbasis pada masyarakat sentris ya. Nah, teori-teori ini sebagaimana yang kita kemukakan bahwa teori ini memandang media dipandang tunduk pada kebutuhan, nilai dan struktur sosial masyarakat. Apa contoh-contoh teorinya? Contohnya ada teori ya perspektif fungsional ya. Fungsi media ini memfokuskan pada fungsi media ada sebagai fungsi informasi, fungsi kolerasi hiburan dan fungsi-fungsi perubahan budaya. Kemudian juga ada social responsibility theory di mana media bebas tetapi wajib memenuhi tanggung jawab sosialnya. Ada juga media teori development media teori. Nah, ini media sebagai instrumen dalam pembangunan masyarakat. Kemudian juga ada teori-teori normatif media. Nah, teori-teori normatif media ini nanti dibagi contohnya ada teori otoritarian, libertarian, dan teori-teori tanggung jawab sosial dan lain sebagai macamnya. Ini kelompok-kelompok teori yang ada di dalam teori society centric atau masyarakat sentris. Terakhir, ini adalah teori-teori kulturalis. Nah, tadi juga disampaikan bahwa teori-teori ini di mana media dipahami sebagai teks budaya, makna diciptakan bersama audiens. Contohnya ada teori-teori resepsi dari Stothal ya, di mana audiens melakukan decoding, dominan, negosiasi, dan oposisi. Kemudian juga ada encoding dan decoding models, di mana pesan-pesan media tidak bermakna tunggal, tapi bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap audiensnya. Dalam kelompok ini juga ada teori-teori uses and gratification, audiens aktif ya, ini terkait budaya media sesuai dengan kebutuhan. Ada juga teori-teori eh, cultural studies ya. Contohnya ada Birmingham School gitu ya. Kemudian ada yang lain ya, di mana asumsinya adalah media sebagai arena perebutan makna budaya dan identitas gitu. Nah, saudara, inilah 4 kelompok besar teori-teori dalam komunikasi massa. Nah, teori-teori ini tentu saja sangat aplikatif ketika Anda melakukan pendekatan-pendekatan terhadap fenomena-fenomena komunikasi massa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saudara mahasiswa, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mengantarkan kita pada tema teori-teori komunikasi massa yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan tatap muka. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.